semua cowok sama aja gitu. Sampai sekarang tuh. Sebenarnya sih sampai sekarang sih. Oh sama. Nah itu kan jadi aneh gitu. Apakah Rasulullah sama aja? Iya betul. Kan jadi aneh gitu kan. Siapa yang ini Haji Naim misalnya. Haji Naim ikhlas nggak tuh dia? Apa hanya aktualisasi diri di masyarakat? Ntar gue kalau makan Nggak daging sah ini tuh. malah sakit gitu. Gara-gara nggak ikhlas ya. Nggak ada Kayak gitu juga gitu. Kita agak ragu penulisnya itu sebenarnya muslim bukan sih gitu ya. Dari tadi salam. Indikasinya terlalu banyak gitu. Terus meme-nya itu meme yang kayak gitu. Terus sekarang juga kayaknya alergi gitu ya sama Allah. Nulis Allah gitu ya. Oke. Kita lanjut ya Gus ya ke slide selanjutnya. Nah, tadi kan dia bilang ritual kulit. Apa sih ritual kulit? Nah, di sini dia bilang di Indonesia itu seringkali kurban menjadi ajang aktualisasi diri di masyarakat. Nah, ini apa ya? Asumsi kali ya. Ya, maksudnya seuzonnya dia gitu ya ke masyarakat Indonesia gitu bahwa suka dijadikan ajang aktualisasi. Sapi impor seharga ratusan juta pun rela disembelih demi exposure dan status sosial. Kita akan bahas fenomena ini dengan melihat ke masa lalu. Nah, dahulu kala pun Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu pada masa kekhalifahannya melarang masyarakat untuk makan daging 2 hari berturut-turut agar tidak lupa pada si miskin gitu. Kenapa gitu. Nah, ini dulu lah. Terus ada dua tokoh screenshot dari ini Tempo adu bobot sapi Jokowi dan Prabowo di hari raya Idul Adha, Simental versus Brangus. Seperti itulah ya, nanti bisa dicek sendiri lah beritanya ya. Gitu. Cuman ada yang mau dikomentarin dulu nggak Gus? Nah ini Gus. Karena mulai slide 4 nih, gue mulai agak serius nih. Karena dia mulai ngomongin data, mau ngomongin apa argumen yang pakai. Gus. Nah ini jadi ada beberapa kesalahan yang gue tulis nih. Kayak misalkan kesalahannya tuh hasty generalization. Susah banget sih. Maksudnya adalah generalisasi yang sangat terburu-buru. Oke, ini salah satu cacat logika lagi ya. Cacat logika juga. Jadi kita udah ngumpulin berapa tuh tadi? Red herring. Red herring 1, terus tadi false dilemma. Terus sama yang ini over generalization. Atau hasty generalization. Hasty generalization. Nah, maksudnya adalah ketika suatu hal itu dianggap sama yang lain, padahal ya nggak mesti kayak gitu. Digeneralisasi sangat semuanya kayak gini gitu. Seperti kayak misalkan ya waktu SMA lah ya, ada yang bilang semua cowok sama aja gitu. Sampai sekarang tuh. Sebenarnya sih sampai sekarang sih. Sama ya. Nah itu kan jadi aneh gitu. Apakah Rasulullah sama aja? Iya betul. Kan jadi aneh gitu kan. Apakah sekeju itu sama Rasul gitu, disamain sama kita gitu. Ya Allah, nauzubillah misalnya. Tapi untuk ukuran bocah ngomong begitu mah kita maklumin. Karena masih kanak-kanak, masih kurang dewasa gitu. Iya, maksudnya ya paling bercandaan lah ya kan, jangan warung kopi lah. Tapi kalau untuk bikin artikel pakai apa? Itu hasty generalization itu kayaknya kurang ya. Dengan followers 88.000 sih kurang ya. Paling enggak gunakan riset lah gitu. Google, coba cek gitu kan. Karena kan diasumsinya tuh tadi semua kurban menjadi ajang aktualisasi diri di masyarakat. Apakah emang kayak gitu kan? Mungkin ada, ya, tapi mungkin ada. Berapa sih gitu kan? Dan taunya bedainnya gimana sih? Gue pengen tahu deh. Gue cara ngebedainnya yang mana yang emang ikhlas gitu kan, mana yang memang ajang aktualisasi. Ini dibuka dulu cet. Nah, sedangkan yang aneh tahu Gus ya, di kitab Tanbihul Ghafilin tuh ada riwayat malaikat saja dalam tanda kutip ya, itu tertipu dengan amal seorang hamba gitu. Sampai ketika dibawa ke Allah, amal orang tersebut ternyata ditolak karena ternyata nggak ikhlas. Ada ria gitu. Nah, ada ria di situ. Sedangkan itu levelnya malaikat. Nah, apalagi kita tahu dari mana dia itu ria gitu. Aktualisasi diri di masyarakat kan bisa kita asumsikan sebagai, atau kita bisa samakan dengan orang yang ria lah ya. Artinya dia pengen pamer gitu kan. Gue bisa nih beli sapi ratusan juta. Nah, kenapa harus menuduh seperti itu gitu? Itu pun kalaupun ada gitu kan, kita kan juga nggak tahu mana yang seperti itu, ya kan? Nah, terus yang kedua nih. Ini logical fallacy yang gue nggak tahu apa sih istilah yang apa yang tepatnya itu. Cuman dia itu berkali-kali mengatakan sesuatu tanpa ada dalilnya, tanpa ada buktinya. Gitu.
Dan ini gue mau ngebahas ini ya tentang hukumnya dulu ya. Yang kan kita ngomongin kurban masa nggak tahu hukumnya. Nah ini setahu gue gitu, setelah baca kitabnya Ustadz Ahmad Sarwat, Fikih Sembilihan ya. Fikih Sembilihan tuh itu bagus. Serinya ada 19 jilid ya maksudnya. Tuh, nggak masalah 19 jilid. Nah itu ternyata hukumnya itu nggak sampai fardu gitu. Oke. Ibadah udhiyah ini ya. Udhiyah ini nggak sampai fardu, nggak sampai wajib untuk di mazhab kita tuh nggak sampai wajib. Gitu. Okay. Mazhab Syafi'i ya. Mazhab Syafi'i mungkin di mazhab lain ada yang wajib. Wallahu alam. Tapi di mazhab kita nggak. Itu sunnah dan itu sunnahnya pun juga iya tadi ada batasannya gitu. Jadi seperti apa kata Buya Yahya ya tadi, yang tadi pas kita pengajian tuh ya, yang kata Ustadz Ahmad. Buya Hamka. Buya Hamka. Ya. Yang mengatakan ibadah sunnah itu jangan dipersulit. Iya, Buya Hamka teman-teman. Jadi kalau misalkan dipermasalahkan banget gitu ya gimana gitu kan? Kayak begini, begitu kritisnya, padahal ibadah-ibadah yang begitu lebih fardu gitu, ada yang wajib, ada yang fardu, itu kok kayaknya nggak mendapatkan perhatian yang seperti ini. Tapi wallahu alam, mungkin dia ada perhatian seperti itu. Cuma kita belum baca semuanya aja ya. Cuman kan ini sikapi selayaknya ibadah sunnah gitu. Ya. Jangan terlalu tegas banget. Ibaratnya kayak kalau misalnya sedekah gitu. Ya walaupun Rasulullah ada kalanya Rasulullah marah pas lagi ada sahabat yang kok sedekah lambat gitu. Tapi kan kita pas lagi ada itu amalan masjid gitu, terus nggak ada yang masukin kotak, terus kita mau kamu ini nggak masukin ke sini gitu, dimarah-marahin, dikatain Wahabi lah. Iya betul. Itu kan bahaya tuh ya, Wahabi sedekah lu. Aduh, habis sedekah ya. Ada istilah baru tuh teman-teman nih. Nggak ada sih. Nggak ada. Wahabi lingkungan. Wahabi lingkungan. Makanya tadi gue makan kotor nih, gue bersihin. Itu Wahabi lingkungan nggak tuh? Jangan tanya gue. Tanya ahli yang lain ya. Ahlinya. Tapi kan pokoknya dia itu ibadah sunnah, maka ya nggak usah lah gitu, nggak usah sampai keras banget gitu kan untuk mengenforce-nya, memaksakannya gitu loh. Harus kayak gini mas, kayak gimana ya? Ibadah sunnah gitu. Yang penting kaidah-kaidah fikihnya, syarat sahnya, rukun-rukunnya terpenuhi aja ya kan. Dulu baru. Iya, itu sudah cukup gitu kan. Udah bagus gitu. Masalah nanti ikhlasnya dia gitu, itu urusan dia sama Allah. Urusan dia sama Allah. Lagi pula sebagai kita mustahik ya, sebagai kita yang penerima nih. Kan kalau mereka kan ini kan yang disasar kan sohibul kurbannya nih ya kan, orang yang berkurbannya. Nah, kita sebagai mustahik, dia ikhlas nggak ikhlas, kita yang penting kan dapat makan daging kita ya kan, nyemur kita. Bukan itu masalah. Iya kan, masalahnya kan seperti itu. Jadi nggak perlu terlalu dipusingin ya. Ini orang siapa yang ini Haji Naim misalnya. Haji Naim ikhlas nggak tuh dia? Apa hanya aktualisasi diri di masyarakat? Ntar gue kalau makan daging ini malah sakit tuh, gara-gara nggak ikhlas ya. Nggak ada kayak gitu juga gitu. Tapi gini Gus, kalau misalnya dia berkilah Gus, ya kan tadi ente bilang sunnah, ya udah nggak usah dikerjain aja orang sunnah. Tuh di mana kemarin tuh? Turki ya? Apa mana ya? Oh yang lagi paceklik itu ya? Iya apa tuh ya? Nanti deh kita kasih linknya tuh ya. Nah itu kan nggak sama negaranya dilarang tuh masyarakatnya, tapi secara perwakilan negara tetap rajanya ya, rajanya tetap mewakili sih gitu. Nah mungkin dia pengen begitu kali ya, nggak sekalian aja satu negara nggak usah berkurban padahal gitu, mampu gitu, padahal mau daripada harus ria mungkin maksudnya. Poin yang kedua di slide ini adalah ibadah kurban itu ibadah yang sifatnya personal, bukan ibadah yang kalau misalkan ini dikerjakan nanti semuanya itu akan kolektif, itu personal sama kolektif, kepengaruh, nggak kayak gitu juga. Jadi kalau misalkan ada yang tadi sunnah kifayah tuh, itu sunnah kifayah mengikatnya ke keluarga, bukan se-RT, bukan. Ibaratnya kayak misalkan ada yang sholat jamaah gitu, sholat Jumat di masjid. Terus misalkan ada satu makmum
yang batal gitu ya. Terus akhirnya nanti tiba-tiba semua makmumnya jadi batal gitu. Ya kan kagak. Nah, sama kayak ini ibadah kurban juga. Kalau misalkan si satu nih misalkan entah siapa gitu, apa si A misalkan orang A, dia tuh ibadah kurbannya kayak gini, ajang aktualisasi gitu. Itu nggak akan mempengaruhi orang yang berkurban yang lain gitu. Jadi yang dosa misalkan dosa gitu ya. Yang dosa dia aja gitu, si A-nya kalaupun dia nggak ria gitu ya. Jadi kalaupun dia ria, ya dia doang yang ria. Yang lain nggak akan terpengaruhi, kecuali kalau ikut-ikutan gitu. Wah, dia beli sapi kayak gitu, gue juga mau ikut-ikutan biar bisa pamer gitu kan. Itu jadi masalah. Cuman kalau misalkan dianggapnya tadi ajang aktualisasi, gara-garanya cuma satu berita misalkan gitu, cuma satu berita, jadi aneh gitu loh. Kenapa? Kok ini mewakili? Apakah si dua individu ini mewakili umat Islam yang lagi berkurban? Jadi semua, kalau dia begini berarti semuanya kayak begitu. Ya tadi yang dibilang hasty generalization itu ya. Itu nyambung situ. Ya, oke, tapi memang pada dasarnya si penulis itu dari awal memang suka menggeneralisir ya. Gitu. Dari awal tuh memang suka menggeneralisir. Nanti juga ada generalisir lagi gitu. Di slide yang lainnya itu. Memang pada dasarnya memang mindsetnya dia suka generalisir. Gini Gus, ini juga dapat info gitu ya, dapat data gitu ya, bahwa di tahun 2024 kemarin tuh ya, perputaran ekonomi dari hilir ke hulunya terkait proses penyembelihan kurban ini itu sampai 200 triliun. Itu nanti kita tampilkan gitu ya, beritanya itu dari kementerian itu. Artinya ya itu pengaruhnya buat ya sampai ke pembuatan daging untuk rendangnya, pasti kan bumbu-bumbu bahan yang ada di pasar semua kan otomatis ikut naik dong gitu kan, ikut dikonsumsi juga sama masyarakat gitu. Artinya besar 200 triliun meskipun di tahun ini turun tuh sampai 11% dari tahun sebelumnya, bahkan dianggap sebagai yang paling rendah semenjak Covid gitu. Artinya kan di tengah kondisi ekonomi yang lagi lesu, banyak badai PHK gitu kan. Ya adanya ritual ini secara nggak langsung kan juga menstimulasi lah ekonomi di Indonesia gitu. Terutama mungkin di UMKM gitu. Nah, solusinya apa nih dari penulis gitu? Kalau misalnya ini dijadikan sebagai hukum nasional gitu ya, misalnya diadopsi lah. Kan karena tujuannya kan kalau kita lihat nanti di ujung kan inginnya dia nggak usah lah kurban daging begini ya kan, bisa diganti yang lain lah. Nah, tapi itu ratusan triliun loh yang hilang gitu potensi ekonominya. Diganti apa gitu. Iya, maksudnya apakah pun diganti pun kalaupun kita mau ini secara syariat nih nggak bermasalah gitu kan. Kira-kira pakar-pakar ekonomi kayaknya nggak usah ulama ya, kayaknya pakar-pakar ekonomi juga akan komplain gitu atas ide briliannya dia ini gitu. Jadi harus dilihat juga kalau mau jadi seorang sosialis gitu kan, humanis gitu kan, seorang yang sangat manusiawi sekali gitu. Ya nggak boleh terburu-buru dalam menghakimi juga gitu. Jadi kita lihat juga ternyata di masyarakat ada berdampak kok ya, ada bermanfaat kok. Bodoh amat orang mau aktualisasi diri kayak mau ria kayak kan. Pemerintah dapetnya manfaat gitu. Iya, biasanya kan orang liberal tuh nggak ngurusin pribadi masing-masing. Itu. Ya kan? Iya, biasanya kalau mereka zina katanya itu kan urusan pribadi masing-masing. Gue mau agak belain penulisnya, mungkin gitu. Ini bukan liberal, tapi entah apa gitu ya. Ya itu baru indikasi lah. Oke. Berarti gue terlalu itu ya, praduga bersalah lah ya, praduga bersalah. Sorry. Maaf ya penulis ya. Tentang masalah ria gitu. Kan ini maksudnya ajang aktualisasi ya bukan esensi gitu kan. Betul. Jadi ada riaknya lah, ada kaitan sama ria. Nah, emang kalau misalkan ibadah ya, terus ibadahnya ria, yang salah tuh yang mana? Riaknya apa ibadahnya? Iya, riaknya dong yang salah kan? Karena kalau misalkan dia di sini seakan-akan ya, ketika kita baca di soal berikutnya, kok kayaknya yang salah ibadahnya. Iya, yang menyebabkan orang jadi ria. Jadi ibadah ini berpotensi membuat orang ria gitu ya. Gimana kalau ibadah haji tuh? Ya kan, bisa juga kan bulan haji kan juga bisa ajang aktualisasi juga. Kan? Mungkin nanti kan ini dulu. Kalau ini goal, proyek ini goal baru ke situ.
Aduh, ibadah haji yang namanya rukun Islam, terus rukun loh itu. Rukun, kan? Ntar malah di apa geser ya kan? Itu bukan masalah sunnah lagi berarti ya? Wah, itu kan udah rukun. Kalau kita mengingkari kafir loh. Kalau mampu ya harus. Mengingkari ya kan? Dosa. Bukan yang rukun ya, yang sunnah aja. Yang sunnah aja kok diingkari juga ya dosa. Iya betul. Nah, ini dia mengutip pendapat Prof. Khalid Abu Al-Fadl ya kan, cendekiawan hukum Islam sekaligus dosen hukum UCLA. Nah, udhiyah alias kurban itu bukan ritual simbolik untuk mengingat pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kurban juga bukan persembahan kepada Gusti atau penebusan dosa. Esensi sejatinya adalah egalitarianisme dan keadilan sosial. Egaliter itu maksudnya kesetaraan lah ya. Kesetaraan dan keadilan sosial. Itu kata Prof. Khalid Abu Al-Fadl. Ini ada komentar dulu nggak, Gus? Kalau di sini gue menemukan setidaknya dua kesalahan. Yaitu yang pertama tuh appeal to authority fallacy. Oke. Terus yang kedua logical fallacy terkait pernyataan yang tidak dilandasi bukti. Kalau appeal to authority fallacy-nya tuh dia si penulis itu ngambil kesimpulan Profesor Khalid sebagai benar tanpa ada keraguan gitu. Jadi kayak misalkan gitu ya, ada seseorang ngomong, "Wah, siang itu gelap" gitu. Terus mentang-mentang dia itu punya otoritas dalam komunitas tersebut, dianggap, "Oh iya benar tuh, siang tuh gelap" gitu. Padahal terang gitu kan. Padahal terang benerang gitu kan. Nah, itu yang gue tangkap dari situ. Nah, tentang pengkoreksikannya, di situ kan dia bilang tuh tentang makna simbolik. Bukan ritual simbolik untuk mengingat pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Padahal, ya itu tadi nggak ada simboliknya di dalam ritual kurban tadi kita bahas ya. Yang tadi sebelumnya nggak ada simboliknya sama sekali. Tapi adalah ya zahir gitu. Yang dilakukan benar-benar gitu. Ya, hampir mau melakukan itulah ya. Iya, hampir melakukan itu. Jadi kalau misalnya dibilang simbolik terhadap suatu hal yang seperti itu gitu, ya gimana gitu. Kagak ada kaitannya gitu ya. Terus yang kedua itu kan dia bilang tuh kurban itu bukan persembahan kepada Gusti. Ngomong Gusti ya. Tadinya lupa tuh ngomongin. Kenapa tuh Gusti? Kenapa Gusti gitu? Kenapa enggak Tuhan? Itu pertanyaan juga sih, bukan sebagai tuduhan. Pada Allah gitu lah ya, nulis saya Allah ya. Gitu kan. Makanya dari awal kita agak ragu penulisnya itu sebenarnya Muslim bukan sih gitu ya. Dari tadi salam. Indikasinya terlalu banyak gitu ya. Terus meme-nya itu meme yang kayak gitu. Terus sekarang juga kayaknya alergi gitu ya nulis sama Allah. Nulis Allah gitu ya. Ya mungkin memang kultural lah gitu. Memang dia pengen tradisional lah gitu. Iya, pengen merakyat gitu ya. Merakyat. Nah, ini terkait dengan itu bukan persembahan kepada Gusti atau penebusan dosa. Kalau penebusan dosa gue nggak tahu ya. Yes, gue juga setuju sih emang bukan penebusan dosa. Memang betul kan? Ya gue juga nggak tahu. Maksudnya siapa yang bilang itu penebusan dosa juga? Jadi mau ngebantah siapa gitu nggak tahu. Mungkin ada kali ya. Ada mikir ya gitu orang Islam. Ada mikir udhiyah itu lain hal yang di ini Gus. Kalau yang kita ibadah haji terus kita melakukan pelanggaran, nah itu kan sebagai tebusannya damnya itu kan. Iya. Itu emang iya. Tapi kalau yang ini udhiyah kurbannya ini enggak. Itu memang bukan buat penebusan dosa. Makanya ini ngomongin apa gitu ya? Iya. Itu termasuk red herring berarti itu. Pengalian isu juga ya. Pengalian isu. Nah, kalau masalah kurban bukan persembahan kepada Allah, kepada Tuhan, padahal kurban itu yang persembahan kepada Tuhan. Yang jadi masalah adalah ya kalau misalnya bukan persembahan kepada Tuhan, kenapa diatur-atur? Kenapa kalau misalkan ibadah kurban menggunakan ayam dalam mazhab Imam Syafi'i nggak sah gitu, nggak sah kurban? Mazhab mayoritas lah ya, bukan Imam Syafi'i sih, mazhab mayoritas jumhur ulama itu nggak membolehkan selain hewan ternak yang udah di itu ya. Nah, bagaimana kalau misalkan kayak sapi terus lebih dari 7 orang ya? Ya, yang kan nggak boleh. Nah, misalkan 8 orang gitu, itu nggak sah juga gitu.
Kalau misalkan itu bukan pengorbanan untuk kepada Tuhan, kenapa harus ketat banget gitu? Betul. Padahal kan kayak gini, misalkan kayak zakat deh, zakat itu kan bisa dimacem-macemin gitu ya. Maksudnya emang ada ketentuan syariat waktunya gitu. Cuman kan dilonggarkan sesuai dengan tempatnya gitu kan ya. Ada yang boleh padi, ada yang jagung, ada yang sagu juga. Ya, maksudnya komoditasnya gitu, nggak harus nasi gitu kan, bahan pokoknya apa seperti itu ya kan. Jadi kayak ini sebenarnya terus kan bilangnya esensi sejatinya adalah egalitarianisme dan keadilan sosial. Kalau misalnya keadilan sosial, kenapa harus daging gitu ya? Kenapa nggak kurbannya bentuknya lain gitu? Tapi kan nggak boleh kurban bentuk yang lain selain dari 3 hewan itu kan. Ya ini jadi bingung gitu. Ini sebenarnya dalilnya tuh dari mana? Makanya tadi logical fallacy-nya adalah pernyataan yang tanpa didasari dengan bukti gitu. Oke. Mungkin Profesor Khalid tahu ada dalilnya itu. Cuman dia penulis ini nggak ngasih gitu loh. Nggak ngasih argumen bukti dari argumennya dia gitu. Nah, itu yang jadi masalah. Karena ini ya kayak di awal tadi ya, Gus ya. Maksudnya lebih banyak ke asumsi dari si profesor gitu loh. Bahwasannya menurut yang dia amatin gitu kan, setelah dia mungkin teliti, kayaknya kurban itu cuma bukan ritual simbolik deh gitu. Kayaknya kurban itu bukan persembahan kepada Allah deh. Kayaknya kurban itu ya bukan untuk penembusan dosa deh. Esensi sejatinya yaitu untuk keadilan atau kesetaraan sosial gitu kan. Ya itu kalau dia punya pendapat kayak gitu ya sah saja. Karena dia ngomong seperti itu ya bukan berarti jadi pembenaran gitu bahwa ibadah udhiyah ini bisa diganti seenaknya kayak gitu. Karena kan nanti kan ujungnya ke situ tuh, dari penggiringan opini dari si penulis kan mau arahnya ke sana seperti itu kan. Padahal ini baru slide 5 ya. Iya. Tapi kita ya udah tahu lah ya arahnya memang ke arah situ. Ini udah mulai mengerucut lah ya. Ya, ini udah numpukin pondasinya nih, pondasi argumennya. Yang masalahnya pondasinya itu juga rusak. Ya, juga lemah lah ya kalau bahasa kita ya. Kurang kuat juga ya. Tadi dia udah ngutip dua ulama tuh ya. Imam Ibnu Arabi sama Profesor Khalid. Abu Fadl ini. Oke, cendekiawan hukum Islam beliau tuh. Oke. Ada tuh kaviar, lu tau nggak kaviar? Kaviar ya telur ikan yang mahal itu. Ya, sturgeon itu. Itu kan mahal banget sekarang. Betul. Tahu nggak? Zaman dulu gue ngomongin ada videonya tuh ya. Ini bisa kasih linknya tuh. Itu di mana kaviar menjadi pangan babi. Saking turah-turahnya. Saking nggak berharganya gitu ya, sampai jadi makanan ternak lah ya.